Hai sahabat Indonesia, kembali lagi di Melihat Indonesia. Masih ngebahas seputar persiapan new normal nih. Dan berikut lanjutan informasinya. Hal ke-8 yang perlu kita ketahui ialah meminum vitamin setiap hari. Meskipun kita sudah melindungi diri dari perlindungan luar tubuh dan juga makan makanan yang bergizi serta istirahat yang cukup, tubuh kita masih perlu meningkatkan imunitas tubuh. Multivitamin dapat kita konsumsi setiap hari untuk menjaga kesehatan dan ketahanan tubuh sehingga tubuh kita tetap bugar walaupun kita beraktivitas di luar rumah. Walaupun vitamin membantu daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat, kita tidak boleh terlalu bergantung juga kepada vitamin yang kita minum. Kita tetap harus istirahat dan makan makanan yang sehat agar badan kita dapat menyeimbangi asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Hal ke-9 yang perlu kita ketahui adalah pentingnya olahraga. Daya tahan tubuh yang kuat dapat kita dapatkan bukan hanya dengan memakan makanan yang bergizi dan minum multivitamin saja. Melakukan olahraga yang rutin sudah pasti menjadi salah satu cara yang baik untuk membantu memperkuat daya tahan tubuh. Semenjak Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menghimbau kita untuk melakukan physical distancing, banyak yang berubah dari cara kita hidup sehari-hari. Tak hanya melakukan proses belajar mengajar, bekerja, dan beribadah di rumah, para atlet dan orang-orang yang gemar berolahraga luar ruangan juga sangat kecewa. Mereka terpaksa harus membatasi olahraga di pusat kebugaran atau di arena olahraga lainnya. Namun, olahraga dapat dilakukan di mana saja, bukan hanya olahraga luar ruangan seperti sepak bola, renang, voli, dan lain-lainnya. Olahraga juga dapat dilakukan di rumah. Misalkan dengan olahraga kebugaran jasmani, cycling, treadmill, yoga, dan lain sebagainya. Jadi, selama pandemi COVID-19 ini bukan berarti kamu jadi berhenti berolahraga ya. Lakukan olahraga dengan intensitas yang tepat. Melansir The Jakarta Post, studi besar pernah membuktikan bahwa olahraga ringan hingga sedang yang dilakukan sekitar 3 kali seminggu mampu mengurangi resiko kematian selama wabah flu Hong Kong pada tahun 1998. Sementara orang yang tidak berolahraga sama sekali atau terlalu banyak berolahraga berada pada resiko kematian terbesar dibandingkan dengan orang yang berolahraga cukup. Jadi, pastikan kamu tetap berolahraga rutin dengan intensitas sedang supaya tetap sehat selama pandemi COVID-19 ini berlangsung ya. Berikut ini adalah jenis olahraga yang terbilang aman untuk dilakukan di rumah selama pandemi COVID-19. Yang pertama ada kardio. Jenis olahraga kardio adalah olahraga yang efektif membakar lemak dan membuat tubuh berkeringat. Untungnya, olahraga ini bisa dilakukan di rumah sehingga mengurangi resiko kamu terjangkit COVID-19. Jika kamu memiliki treadmill seperti statis atau alat kardio lainnya di rumah, maka kamu bisa memanfaatkannya. Namun, jangan khawatir, lompat tali atau skipping juga bisa menjadi alternatifnya. Yang kedua, senam aerobik. Jika tidak memiliki alat latihan kardio, kamu bisa melakukan senam aerobik yang memiliki manfaat yang serupa. Olahraga satu ini juga menjadi pilihan yang menarik untuk dilakukan selama di rumah. Kamu bisa melakukan senam zumba misalnya dengan mengikuti video tutorial atau bahkan bersama teman-teman di rumah masing-masing lewat video conference. Instruktur olahraga aerobik tetap memberikan gerakan-gerakan yang membuat tubuh berkeringat sehingga tubuh menjadi lebih bugar. Senam aerobik juga mampu meredakan gejala depresi dan gangguan cemas yang dihadapi selama pandemi ini. Yang ketiga ada olahraga yoga. Olahraga ini mungkin terkesan mudah dan sederhana, namun jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, olahraga ini juga tergolong efektif membakar lemak dan membuat tubuh berkeringat. Bonusnya lagi, beberapa gerakan yoga dapat membuat kamu lebih tenang dan santai, sehingga kecemasan yang sering muncul selama pandemi ini bisa berkurang. Beberapa manfaat yoga lainnya adalah menjaga metabolisme tubuh, meningkatkan pernapasan, memperkuat energi serta vitalitas. Kamu bisa melakukannya di rumah dengan mengikuti video tutorial yang banyak tersedia di internet. Selanjutnya, menari. Aktivitas menyenangkan ini juga bisa dihitung olahraga loh. Kamu bisa nyalakan lagu favoritmu atau sambil melihat video artis kesukaanmu. Menari juga tergolong sebagai olahraga karena meningkatkan ketahanan dan kekuatan tubuh. Kamu juga bisa berkeringat saat menari karena menari membuat tubuh lebih aktif dan terus bergerak.
Selanjutnya, push up. Olahraga ini juga bisa dilakukan di rumah dan untungnya kamu juga tidak memerlukan alat bantu. Push up adalah olahraga yang tepat jika kamu ingin memperkuat tubuh bagian atas seperti dada. Jika rutin dilakukan setiap hari, maka dapat meningkatkan kekuatan otot dada dan tubuh menjadi lebih fit. Tidak hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, olahraga juga dapat mempercepat kerja otak, mempercepat aliran darah, meminimalisir stres, dan banyak manfaat lainnya. Hal terakhir yang perlu kita ketahui adalah etika saat berbelanja. Di masa pandemik maupun new normal, kita tetap harus pergi ke supermarket atau pasar untuk memenuhi kebutuhan makan dan hal lain yang kita butuhkan sehari-hari. Tapi mengingat adanya virus yang sedang menyebar, kita harus tetap waspada dengan keadaan sekitar kita. Terlebih di tempat yang menampung banyak orang seperti pasar dan supermarket. Jika kita memang harus pergi berbelanja di tempat yang ramai atau dipenuhi banyak orang, kita tidak boleh lupa dengan protokol kebersihan yang sudah kita bahas di nomor 1 tadi ya. Jadi, jika kita harus keluar rumah dan harus memegang barang dari luar rumah, pastikan untuk memakai sarung tangan plastik atau karet saat akan menyentuh barang tersebut. Jangan lupa untuk mencuci tangan dan memakai disinfektan atau hand sanitizer sesudah memegang barang tersebut. Gunakan masker dan face shield saat sedang berada di luar rumah, serta usahakan mandi setelah selesai beraktivitas di luar rumah agar keluarga kita sehat dan terbebas dari virus yang sedang menyebar ini. Nah pemirsa, itu dia tadi 10 hal yang harus kita ketahui dan kita bawa saat memasuki era new normal. Mari terus budayakan hidup bersih agar kita selalu sehat dan dapat melewati masa new normal dengan cepat agar kita bisa beraktivitas lagi di luar rumah secara bersama-sama dan bersenang-senang dengan orang-orang yang sekarang ini tidak bisa kita lihat. Sekian tayangan Melihat Indonesia kali ini. Semoga apa yang kita sajikan dapat bermanfaat serta menambah informasi kalian tentang apa yang dapat kita lakukan untuk negara kita serta tentang negara tercinta kita. Sampai bertemu lagi di tayangan berikutnya. Salam Indonesia!